Shalom, selamat pagi. Ada sukacita saudara? Amin. Berikan salam terlebih dulu kanan kiri. Engkaulah saudara dan saudariku, ya. Yang laki saudara, yang perempuan saudariku. Ketika kita datang ke gereja ini saudara, kita datang di pintu gerbang. Ada tulisan yang baru dibuat, apa saudara tulisannya? Di atasnya meja asyar. Apa saudara? Welcome to CMC Family. Apa saudara? Welcome to CMC Family saudara ya. Emang tuh tulisan jadi buat bagus-bagus saudara ya, dibaca saudara. Walaupun nggak terlalu kelihatan karena tulisannya silver ya. Kemudian di belakang saudara, sudah lama sekali itu beberapa bulan atau mungkin 1 tahun dipasang yang hitam-hitam. Apa saudara tulisannya? Yang di belakang bisa membaca? Ya tadi saya baru menghafalkan juga gitu ya. Ya saya baca tapi saya nggak hafal ya, tadi saya hafalkan. Kristus menciptakan kita serupa dengannya dalam satu iman dan satu keluarga. Apa saudara sudah hafal? Kristus menciptakan kita serupa dengannya dalam satu iman dan satu keluarga. Saudara, hari ini kita mau bicara mengenai keluarga. Ya, keluarga. Saya percaya saudara bahwa gereja itu bukanlah nama denominasi, gereja bukanlah nama organisasi, juga bukan gedungnya, ya. Gereja bukanlah gedungnya. Kalau kita mungkin ada banyak sekali nama gereja, saya percaya bahwa gereja itu bukanlah hanya sebuah organisasi. Oh, kamu di gereja mana? Ada yang bicara di gereja A, B, C dan segala macam, saudara. Tapi gereja sebenarnya bukanlah organisasi, tetapi gereja adalah sebuah organisme. Wah, ini bahasa biologi, saudara. Ya, gereja adalah sebuah organisme, sebuah kehidupan, dan saya percaya bahwa gereja adalah sebuah apa? Apa tadi, saudara? Keluarga. Welcome to CMC Family, artinya datanglah dalam keluarga CMC, saudara. CMC bukanlah sebuah gereja, bukanlah sebuah nama saja, saudara, tetapi CMC adalah keluarga kita. Sudahkah kita merasa bahwa gereja ini adalah keluarga di dalam Kristus, saudara? Bahwa gereja ini adalah keluarga rohani kita. Saudara, jika ada hubungan-hubungan di dunia ini, ada hubungan keluarga jasmani, saudara, ada hubungan persahabatan, ada hubungan pertemanan, saudara, ada juga yang namanya hubungan di dalam satu keluarga rohani, saudara. Ya, keluarga rohani. Gereja itu bukan juga sekedar komunitas tempat kumpul, saudara. Gereja enggak cuma sekedar komunitas, juga demikian juga Rekom. Tidak hanya sekedar kita berkumpul bersama-sama. Berkumpul karena enggak ada kerjaan, atau berkumpul karena dipaksa gitu ya. Atau berkumpul karena ada banyak makanannya pada hari itu, saudara ya, Rekomnya. Saudara, bukan sekedar komunitas. Gereja bukan sekedar komunitas. Tapi gereja adalah sebuah apa? Keluarga, saudara. Keluarga, kita mau bicara keluarga. Saudara, keluarga. Keluarga itu adalah bagian yang terkecil dalam sebuah masyarakat. Ya, kalau kita belajar IPS, ya, saya dari tadi belajar mata pelajaran, saudara ya. Kalau kita belajar IPS gitu ya, keluarga adalah bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Di dalam keluarga itu kita belajar banyak hal. Dari sejak kita bayi, saudara, ngowek-ngowek, ya. Yang merawat kita, yang mengajar kita, itu adalah keluarga, saudara. Keluarga, saudara. Keluarga adalah bagian yang terdekat dalam hidup kita. Dan dalam sebuah keluarga, itu kita akan tampil apa adanya. Betul ya? Kita bangun tidur, kita tahu, saudara, oh wajahnya ya masih belum rias, ya masih bangun tidur seperti apa modelnya. Demikian juga kalau ngomong, saudara. Saya percaya dalam sebuah keluarga itu cara ngomongnya beda kalau kita ngomong dengan orang lain. Ya, kadang ceplas-ceplos gitu ya kalau ngomong ya. Kita ngomong dengan saudara kita ngomong dengan adik kakak kita, itu ngomongnya tanpa apa? Tanpa tedeng aling-aling gitu ya. Kadang mungkin kamu loh ngomongnya kok kayak gitu ya. Ngomongnya ceplas-ceplos gitu, saudara.
Tapi kita beda kalau ngomong dengan orang lain, lebih dihalusin, ya apa gitu ya. Tapi kalau sama adik atau kakak, apa gitu ya. Saudara, kita bisa tampil apa adanya tanpa topeng, tanpa kita pura-pura tampil baik, saudara, di depan papa mama kita, saudara. Siapa di sini yang mungkin suka pakai topeng, saudara, di keluarga kita? Pura-pura ben kelihatan baik gitu ya, saudara ya. Biasanya kita apa? Tampil apa adanya, saudara. Itulah sebuah keluarga. Tampil apa adanya. Saudara, sudahkah kita dalam komunitas keluarga Kristus, saudara? Kita nggak usah berpura-pura, saudara. Tidak usah kita pura-pura kelihatan orang yang baik. Kita akan tampil apa adanya. Dulu ketika saya pertama kali masuk di persekutuan, waktu di kampus, saudara. Saya ini tipe orang yang suka menutupi kesalahan. Maksudnya saya nggak mau kelihatan buruk di depan mata orang. Saya nggak enak kalau kelihatan kesalahan saya, kejelekan saya di depan teman-teman saya, itu rasanya nggak enak gitu ya. Tapi saya belajar, saudara, bagaimana di dalam sebuah keluarga. Itu baru saya temukan ketika saya di Surabaya ini, saudara. Bagaimana sebuah keluarga, itu kadang orang tuh bisa tahu loh kejelekan-kejelekan kita. Kesalahan-kesalahan kita, kadang pikiran-pikiran buruk kita. Itu kadang kita bisa diketahui oleh orang lain, yaitu keluarga rohani kita. Wah, dulu saya begitu pergumulan ketika saya ditegur gitu ya. Kamu lo kok gini gitu ya. Kamu kok gini. Mikir dulu gitu ya. Waduh ya, aku ini kok jelek gitu ya. Kok salah ya aku di sini ya. Cuma belajar. Oh ya, aku enggak boleh pakai topeng. Belajar disempurnakan. Dari sana kita belajar, saudara. Sudah sekarang ini sudah kita enggak pakai topeng lagi ya. Kadang kita dalam komunitas rohani dalam Kristus. Teman kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Justru dari sana, saudara, ketika kita tahu ya, kita ini lemah, kita ini punya kekurangan. Teman-teman kita akan mendoakan kita, saudara. Mendukung kita untuk sama-sama bangkit dan maju di dalam Kristus. Banyak orang-orang Kristen yang suka menutupi dirinya, suka pakai topeng, saudara. Suka pakai topeng rohani, supaya kelihatannya baik, sempurna, perfect, gak ada kesalahan, saudara. Waduh, ketika mungkin ditegur dinasehati oleh kakak pembimbing rohani, saudara, langsung defense-nya keluar ya, defense, pertahanan dirinya keluar. Aku enggak seperti itu kok. Saudara, berapa banyak di antara kita yang tidak bisa mengalami pertumbuhan di dalam rohani kita. Karena kita, saudara, tidak pernah mau membuka diri kita terhadap nasihat-nasihat dari keluarga kita. Dalam keluarga jasmani kita punya orang tua jasmani, saudara. Saya percaya orang tua jasmani kita juga pengen yang terbaik buat kita. Kadang memberikan nasihat-nasihat. Nah, saudara, kadang memberikan suatu teguran, memberikan nilai-nilai, saudara. Kita juga belajar mendengarkan nilai-nilai apa yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Saudara, yang pertama bahwa dalam keluarga rohani, saudara, kita tidak perlu berpura-pura, nggak perlu pakai topeng. Ya, tanya saudara kanan kirimu, apakah engkau pakai topeng? Ya, topengnya dibuka, saudara ya. Pakai topeng, saudara, kelihatan semuanya seperti malaikat. Yang gak mau ada kelihatan sedikit pun kesalahan. Ketika sedikit kesalahan kelihatan tuh rasanya, waduh gak enak gitu ya, saudara. Itu seperti dulu yang saya alami. Tapi ketika kita mau belajar di proses, saudara, kita akan terbiasa, oh ya saya salah. Saya mau memperbaiki kesalahan saya. Saya tambah senang kalau dinasihati. Nah, kita berpikiran positif, saudara. Waduh, kalau saya dinasihati, berartinya Cece atau Koko ini sayang sama saya. Ya, kita harus balik pikiran kita, saudara. Kalau kita ditegur, kalau kita dinasihati, artinya orang itu masih sayang sama kita, saudara. Berapa banyak di antara kita ketika kita ditegur, kita tuh marah, saudara. Dan merasa orang ini gak sayang sama saya. Padahal, saudara, ketika kita masih dinasihati, itu artinya orang itu masih mengasihi kita. Kepengen kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Justru kalau kita dibiarkan, saudara, sudah sakarepmu, nah itu bahaya. Berarti kita udah gak disayang lagi, saudara. Ya, demikian juga, saudara, dalam sebuah hubungan, saudara, dalam sebuah keluarga, itu ada yang namanya rasa percaya, saudara. Apa, saudara? Percaya. Tidak ada rasa curiga. Di dalam sebuah keluarga, saudara, yang Tuhan berikan buat kita, orang tua kita,
Apa kita masih sering mengalami kecurigaan kepada orang tua kita? Mengalami curiga kepada mereka. Waduh nih papa jangan-jangan gitu ya. Waduh mama jangan-jangan. Cece jangan-jangan. Saudara, hati-hati dengan yang namanya kecurigaan. Ketika dalam keluarga jasmani saudara kita seringkali kita curiga dengan orang tua kita mungkin pernah mengalami trauma-trauma di masa lalu kita saudara. Itu akan berakibat di dalam keluarga rohani. Ketika kita masuk dalam sebuah keluarga rohani, kita akan mudah curiga. Ketika kita punya pemimpin rohani, punya ayah ibu rohani saudara, kita mudah curiga. Jangan-jangan seperti ayah dan ibu jasmani. Saudara, masa kecil kita atau mungkin masa lalu kita itu akan mempengaruhi dalam kita memperoleh keluarga rohani, saudara. Ketika kita memiliki perasaan yang sering kali kita curiga, sering kali kita nggak percaya, itu akan terbawa di dalam komunitas gereja keluarga kita, saudara. Waduh, ini saya nggak bisa percaya nih dengan pemimpin rohani. Saya nggak bisa percaya ini dengan kakak pembimbing rohani. Saudara, di dalam keluarga harus ada yang namanya, apa saudara? Kepercayaan. Dalam sebuah hubungan suami istri juga, saudara, yang paling penting itu adalah apa? Percaya, saudara, kepercayaan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mempercayai keluarga kita? Sungguh-sungguh mempercayai pasangan kita? Orang yang selalu curiga itu tidak aman dalam hidupnya, saudara. Ya, hubungan suami istri mungkin. Suaminya pulang malam telat dikit. Ya, kalau orang nggak ada rasa percaya, pasti pikirannya sudah negatif. Ya, waduh, ini jangan-jangan ada selingkuhan. Jangan-jangan sudah nggak cinta sama saya. Waduh, pikirannya pikiran negatif, saudara. Saudara, dalam sebuah keluarga kita harus punya kepercayaan. Sudahkah kita mempercayai keluarga yang Tuhan sudah berikan buat kita? Dan yang lebih penting saudara, sudahkah kita sebenarnya sudah menemukan keluarga rohani kita? Nanti saya akan jelaskan pentingnya dalam sebuah keluarga rohani saudara. Kepercayaan ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Saling percaya, mempercayai ya. Keluarga kita. Nah ini juga seringkali kalau kita seringkali mungkin ya kita punya trauma-trauma. Nah kita harus belajar saudara, pikiran kita itu dipulihkan dari pikiran masa lalu kita. Pikiran-pikiran trauma yang seringkali mungkin kita mengalami penolakan, kita mengalami tidak diterima saudara dalam keluarga atau dalam persahabatan. Itu akan membuat kita itu trauma dalam menjalin sebuah hubungan. Hubungan ini saya bicara tidak hanya hubungan dalam mencari keluarga rohani, tapi dalam juga hubungan persahabatan, bahkan juga dalam berpasangan nantinya saudara. Kalau kita nggak dipulihkan masa lalu kita saudara, perasaan tidak aman kita nggak dipulihkan, maka kita tidak akan pernah mencapai suatu hubungan yang baik saudara. Ya, tidak akan pernah mencapai suatu hubungan yang baik. Nah saudara, dalam kehidupan kita saudara, kita saling percaya. Kenapa sih kita perlu yang namanya saling kepercayaan? Karena di sana muncul yang namanya kesatuan hati saudara. Dalam berjalan bersama-sama, dalam mencapai sebuah hubungan, itu butuh yang namanya kesatuan hati. Jika mungkin dalam gereja ini saudara, kita rindu, kita mencapai visi-visi dari rencana Tuhan dalam sebuah keluarga rohani, itu butuh yang namanya apa saudara? Kesatuan hati. Sudahkah kita memiliki hati yang sepikir, sehati dan sepikir di dalam Kristus? Untuk kita bisa berjalan bersama-sama, itu butuh kesatuan hati. Sudahkah kita saling dan kesatuan hati itu bisa terjadi kalau kita percaya, saudara? Ya, kita percaya. Sudahkah kita mempercayai keluarga rohani kita? Saya percaya bahwa pemimpin, ayah ibu rohani, kakak pembimbing tidak punya maksud yang buruk terhadap kita. Kita belajar percaya saudara. Ya. Selanjutnya saudara, gereja itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita adalah satu tubuh Kristus saudara. Ada yang punya fungsinya apa? Tangan. Ada yang fungsinya kaki. Ada yang fungsinya banyak macam saudara. Tapi Yesus adalah kepala kita saudara. Nah kita belajar. Kita menjalankan setiap fungsi kita itu dengan benar, dengan baik saudara. Karena itu kita harus menyadari posisi kita. Oh ya, aku ini mau belajar menjadi satu tubuh Kristus. Tanpa kita saling
berselisih. Ya, istilahnya berselisih satu sama lain. Saudara, iblis paling suka dengan yang namanya perpecahan. Kalau tadi ada Sumpah Pemuda, demikian juga ada strategi iblis yang paling jitu untuk memecah belah Indonesia, yaitu apa saudara? Divide et impera, strategi iblis ya, yaitu strategi Belanda waktu itu ya, yaitu memecah belah. Nah, itu dipakai juga untuk zaman rohani gitu ya. Strategi iblis untuk memecah belah kita itu adalah divide et impera, memecah belah saudara. Wah, mereka mengadakan peperangan itu satu-satu saudara. Ya, kalau dulu zaman sebelum Sumpah Pemuda, ya satu daerah Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, saya mungkin udah lupa ya nama-nama pahlawan. Siapa lagi saudara? Banyaklah Cut Nyak atau siapa. Per daerah-daerah mereka berperang melawan penjajah saudara. Tapi mereka belajar yang namanya kesatuan. Satu tujuan saudara, mereka pun belajar bagaimana butuhnya kesatuan hati saudara. Ketika mereka belajar Indonesia ini bersatu saudara, akhirnya mereka bisa mengalahkan penjajah. Demikian juga saudara, ketika kita dalam peperangan kita, ini bukanlah peperangan melawan darah dan daging. Kita ini melawan penghulu-penghulu di udara. Iblis akan berusaha mencapai caranya untuk memecah belah kita. Dengan membuat kelompok demi kelompok saudara. Membuat gap demi gap. Mungkin jika kita sudah ada nama Rikom ya. Wah, dibuat perpecahan dari semua Rikom saudara. Ya, Rikom 1 berperang sendiri. Rikom 2 berperang sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mengandalkan pemimpin mereka sendiri saudara. Akhirnya apa? Kita nggak ada kesatuan sehingga iblis akan beroleh celah di dalam komunitas gereja dan keluarga kita. Saudara, butuh kesatuan hati. Butuh persatuan dan kesatuan. Sehingga apa? Kita bersatu saudara. Sebagai tubuh Kristus, demikian juga dengan banyaknya gereja. Ya, ada banyak denominasi gereja di luar sana. Iblis akan berusaha untuk memecah belah kita saudara. Jangan sampai kita juga menjelek-jelekan ya. Merendahkan satu denominasi tertentu, waduh gereja itu gini-gini saudara. Saudara, gereja itu tidak ada yang sempurna. Ya, gereja tidak ada yang sempurna. Ketika kita mencari gereja yang sempurna, mencari pemimpin yang sempurna, maka kita akan kepahitan dengan namanya gereja saudara. Banyak orang yang gak mau bergereja, kenapa? Karena mereka kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan gerejanya. Sehingga mereka memilih, ya sudah saya gak usah bergereja. Yang penting saya berdoa. Benar enggak itu saudara? Itu pendapat yang salah. Ya, nanti saya jelaskan. Saudara, jangan sampai saudara kita itu kepahitan dengan namanya gereja. Kepahitan dengan keluarga Kristus. Banyak orang yang berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Kenapa? Karena tidak puas dengan gerejanya. Tidak puas dengan hamba Tuhannya. Loh, ada aja kesalahan-kesalahan yang ditemui saudara. Sudahkah kita menemukan keluarga? Kita harus menganggap bahwa gereja itu bukanlah organisasi. Gereja bukanlah sekedar komunitas saudara. Tapi gereja adalah keluarga. Saudara, ketika kita menemukan kesalahan, kejelekan dalam keluarga kita, apakah kita lalu berkata kepada keluarga kita, aku tidak cocok di keluarga ini. Ini bukan tempatku gitu ya. Saya harus pergi mencari keluarga lain. Saudara, dalam keluarga jasmani yang Tuhan sudah berikan buat kita, saya percaya nggak ada satupun di sini yang akan berkata seperti itu saudara. Saya nggak cocok dengan papa mama. Kalian bukan papa mamaku gitu ya. Saya akan mencari papa mama yang lain gitu. Saudara, itu suatu hal yang mustahil saudara. Kalau kita masih suka pindah-pindah gereja saudara, kita masih suka keliling-keliling gereja, berarti kita belum memiliki keluarga rohani. Sebuah keluarga rohani akan selama-lamanya kekal saudara. Tidak ada yang namanya mantan anak. Kalau mantan suami, mantan istri ada ya saudara. Ada yang bercerai, mantan istri, mantan suami. Tapi dalam Kristus kita harusnya nggak ada mantan istri, mantan suami ya. Saudara, satu untuk selamanya. Demikian juga dalam keluarga rohani saudara. Sudahkah kita menemukan keluarga rohani? Satu untuk selamanya. Ketika engkau menjadi anak rohani saudara, satu untuk selamanya. Sekali anak tetap anak. Gak ada yang namanya mantan anak, oh mantan anakku gitu ya. Saudara, walaupun hubunganmu jauh saudara,
engkau pergi ke luar negeri, bahkan keluar manapun luar planet saudara, engkau tetap menjadi apa? Anak. Ya, tidak ada mantan anak. Saudara, oleh karena itu saudara, sudahkah kita menemukan keluarga di mana kita bertumbuh, kita dirawat, kita bersama-sama dalam satu komunitas, kita bersama-sama kita dipersatukan untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi. Saudara, iblis akan berusaha memecah belah. Saya percaya dalam keluarga itu tidak mungkin tidak ada masalah. Dalam keluarga, dalam sebuah hubungan persahabatan, hubungan pasangan, hubungan dalam keluarga jasmani, pasti ada yang namanya masalah. Tetapi saudara, kasih Kristus itu akan mempersatukan kita. Kasih Kristus akan mempersatukan kita. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki kasih Kristus? Bagaimana sih sifat-sifat kasih itu, saudara? Kita akan baca dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus pasal yang ke-13 mengenai kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa saudara? Aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah bagiku. 4. Apa kasih itu, saudara? Kasih itu yang pertama, sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, kasih itulah yang terbesar di antaranya. Dari iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih. Saudara, dalam hidup kita, sudahkah kita memiliki kasih, saudara? Jika dalam firman Tuhan ayat yang lain dikatakan, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Di akhir zaman ini, saudara, kasih akan semakin dingin. Orang akan memiliki hati yang hambar, saudara, tidak punya kasih. Jadi dikatakan betapa pentingnya kasih, saudara. Kasih melebihi dari apa di sini? Karunia-karunia. Bahkan di sini jika engkau bisa bicara dalam semua bahasa manusia, itu berarti orang yang sangat pintar, saudara. Semua bahasa bisa. Bahkan bisa bahasa malaikat. Tapi jika engkau tidak punya kasih, maka itu adalah seperti gong yang bergemerincing. Tidak ada artinya, saudara. Bahkan di sini karunia-karunia yang kita miliki, engkau bisa bernubuat, engkau bisa mengetahui semua rahasia, punya karunia pengetahuan, bahkan punya iman yang memindahkan gunung. Wah, iman memindahkan gunung itu seperti apa, saudara? Luar biasa ya, gunungnya berpindah gitu ya. Saudara, tapi semuanya tidak ada artinya jika engkau tidak punya kasih. Bahkan di sini, saudara, ayat yang ketiga, bahkan jika engkau melakukan suatu pengorbanan, bahkan menyerahkan nyawamu, tapi jika engkau enggak punya kasih, maka semuanya sia-sia. Jadi semua yang kita lakukan, saudara, itu butuh yang namanya kasih. Dalam sebuah hubungan, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita lakukan, harus didasari dengan kasih. Pelayanan hanya sekedar rutinitas. Berkhotbah mungkin saya juga kalau saya enggak punya kasih, percuma semua yang saya lakukan, saudara. Main musik, tamborin, asyir, bangun pagi-pagi, saudara. Semua pengorbanan pelayanan kita tanpa kasih kepada Kristus, kasih kepada jiwa-jiwa, semuanya sia-sia. Tetapi orang yang punya kasih, saudara, saya percaya dia pasti berkorban. Orang yang mengasihi orang lain, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mau berkorban untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Saudara, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati.
Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah hubungan? Ya, kemarin saudara, saya seringnya kadang buka itu ya. Kemudian ada sebuah kata-kata seperti itu ya, tentang hubungan pernikahan gitu ya. Nah, hubungan pernikahan, bagaimana menjalin sebuah hubungan supaya langgeng itu seperti apa, saudara? Butuh yang namanya kasih, saudara. Yang saya ambil dari sana, saudara, dalam menjalin sebuah hubungan, mempertahankan sebuah hubungan, saudara, itu butuh yang namanya, selain kasih, itu butuh yang namanya pengampunan. Ya, kasih dan pengampunan. Saudara, saya percaya bahwa dalam sebuah hubungan apapun itu, hubungan dalam keluarga jasmani, persahabatan, pertemanan, keluarga rohani, tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia satupun yang sempurna. Tetapi saudara, berapa banyak dalam pasangan-pasangan ya, suami istri, ya yang seringkali suami istri ya yang paling ini ya, bergairah, bergelora ya. Kalau persahabatan gitu ya, ada juga sih ya, yang berkata seperti ini, aku beruntung loh punya suami seperti engkau. Nah, yang belum menikah jangan itu ya, jangan kepengen segera menikah ya. Aku beruntung loh memiliki istri seperti engkau. Saudara, berapa banyak kita mungkin mendengar dari pasangan-pasangan yang berkata, aku ini sangat beruntung. Ya, terima kasih buat kehadiranmu dalam hidupku, gitu ya. Engkau sudah, wow, bla bla bla, panjang sekali, saudara. Artinya apa? Saya percaya bahwa begitu Thanksgiving, gitu ya, bersyukur, ya, begitu berterima kasih atas kehadiranmu dalam hidupku. Saudara, saya percaya bahwa suami atau istri tidak ada juga yang sempurna. Tetapi apa yang membuat suami atau istri atau bahkan mungkin dalam persahabatan juga kita katakan, aku beruntung loh punya sahabat seperti engkau. Engkau bisa menjadi Grab pribadi gitu ya. Engkau bisa anterin aku kemanapun aku pengen jalan-jalan, kau menemani aku gitu saudara. Saudara, apa yang membuat kita merasa begitu beruntung mendapatkan saudara kita, beruntung mendapatkan pasangan kita. Saya percaya bukan didasari karena mereka adalah orang yang sempurna, saudara. Tidak ada satupun suami atau istri yang sempurna. Tetapi justru di dalam ketidaksempurnaan itu, ketika kita memiliki pikiran yang positif, saudara ya, itu kita akan berkata, aku bersyukur dengan ketidaksempurnaanmu, maka aku akan melengkapi dirimu. Wah ya, so sweet kan? Aku akan melengkapi dirimu, akan melengkapi ketidaksempurnaanmu, sehingga kita akan menjadi sempurna. Saudara, demikian juga di dalam hubungan persahabatan. Ketika kita lihat teman kita yang banyak sekali kelemahan, saudara, banyak sekali kesalahan. Nah, pikiran kita, apakah kita selalu pikiran yang negatif, yang penuh curiga, penuh kepahitan, saudara ya? Karena hidup kita ini sebenarnya belum beres, saudara. Sehingga dalam menjalin sebuah hubungan, maka kita pun gak beres. Karena itu saudara, ketika kita sudah beres di dalam Kristus, kita memiliki pikiran yang positif. Tuhan menempatkan aku bersahabat denganmu. Tuhan punya rencana, yaitu supaya aku gitu ya akan menyempurnakan dirimu. Ya, engkau yang suka bangun telatan gitu ya, aku akan membanguni kamu setiap pagi gitu ya. Saudara, engkau yang suka pelupa, saya akan mengingatkan dirimu gitu ya terhadap jadwal-jadwalmu ya. Jadi sekretaris saudara. Saudara, kita akan menyempurnakan kelemahan teman kita. Itulah kasih, saudara. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu. Kita enggak selalu punya pikiran-pikiran yang berkubu kepada saudara-saudara rohani kita. Pikiran-pikiran yang berkubu kepada para pemimpin kita, kepada ayah ibu rohani kita, saudara. Saudara, kita punya pikiran yang positif, yang berpikiran apa yang baik, apa yang benar, apa yang manis. Ataukah apa yang kita pikirkan itu selalu pikiran kecurigaan, pikiran kejahatan, saudara ya. Yang selalu kita pikirkan, selalu berpikir negatif terhadap sesuatu. Itu artinya ada sesuatu yang belum beres di dalam hati kita. Ada sesuatu yang belum kita bereskan dalam hidup kita. Kita belum benar-benar pulih di dalam Kristus. Ada perasaan tidak aman yang kita pelihara, saudara, dalam hidup kita. Saudara, dalam menjalin sebuah hubungan dalam keluarga rohani, saudara, sudahkah kita memiliki kasih, saudara? Kita semua di sini, kita rindu, kita saling mengasihi. Amin, saudara.
Coba katakan dengan mesra, aku mengasihimu, kanan kirinya. Aku mengasihimu, benar-benar enggak ya? Kasih saudara, percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Kita belajar saudara bahwa peperangan rohani itu bukanlah peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Dalam 2 Korintus kita baca pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 saudara, ayat yang ke-3. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kenapa Paulus saya berkata seperti ini? Saya percaya bahwa mereka sedang berjuang, saudara. Dan mereka tahu bahwa senjata perjuangan mereka bukanlah senjata duniawi. Jika zaman penjajahan zaman dulu senjata mereka untuk mencapai kemerdekaan adalah pakai tombak, saudara, pakai pedang, saudara ya. Mungkin sudah mulai pakai pistol gitu ya, zaman dulu belum ada mungkin ya. Tapi saudara, dalam peperangan rohani kita juga butuh senjata. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Seringkali kita punya benteng-benteng dalam pikiran kita. Seringkali kita punya benteng-benteng saudara di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Saudara, sudahkah kita mematahkan setiap siasat-siasat iblis? Siasat iblis untuk memecah belah. Siasat iblis untuk mengacau balokkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang membuat kita ragu terhadap rencana Tuhan. Yang membuat kita ragu terhadap tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, iblis akan berusaha membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dengan cara apa? Dibuat kita selalu ragu terhadap rencana Tuhan. Iblis berusaha membuat kita selalu curiga dengan Tuhan. Saudara, trauma masa lalu saudara. Ketika kita belum dibereskan, itu akan membuat kita hubungan kita dengan sesama, hubungan dalam keluarga jasmani, hubungan dalam keluarga rohani, bahkan hubungan kita dengan Tuhan, itu akan tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa berapa banyak orang yang tidak pernah bisa merasakan kasih Tuhan, tidak pernah bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, tidak pernah bisa mengalami Tuhan dalam hidup mereka, saudara. Karena mereka masih menyimpan kepahitan. Mereka tidak mau mengampuni. Mereka tidak bisa merasakan pengampunan dari Tuhan. Orang yang tidak pernah merasakan kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan, mereka juga tidak akan pernah bisa menyalurkan pengampunan kepada orang lain, saudara. Hidup ini seperti, hati kita ini seperti cermin kalau ada orang berkata. Ketika kita menerima sesuatu, itu kita akan menyalurkan sesuatu itu kepada orang lain. Itu alamiah kita. Itu sifat dasar alamiah kita. Ketika kita tidak bisa menerima kasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Ketika kita tidak bisa menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita juga tidak akan bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara, kita mau belajar. Kita mau belajar, mau dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kita yang masih penuh dengan luka-luka, masih penuh dengan trauma, saudara. Masih penuh banyak dengan rasa tidak aman, curiga, pikiran-pikiran yang bergemelut dalam hidup kita, saudara. Kita mau belajar, terima kasih Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak yang sering curiga dengan orang lain, tidak bisa menerima kebaikan orang, saudara. Ada orang-orang yang ketika diberi suatu kebaikan, itu mereka malah nggak bisa terima itu kebaikan. Ya. Ada orang loh yang ketika diberikan suatu hadiah mungkin sama temannya gitu ya. Curiga. Ada apa ya dia kasih hadiah? Jangan-jangan ini ada maksudnya gitu ya. Jangan-jangan ada sesuatu. Selalu curiga dengan orang lain. Tidak bisa menerima pemberian itu dengan tulus, saudara. Nah, itu ada akarnya. Mungkin ada sesuatu akar di masa lalu yang kita selalu membuat kita tuh curiga dengan kebaikan orang lain. Ketika kita memiliki sikap dan respon seperti itu, maka terhadap Tuhan pun kita akan memiliki respon yang sama. Waduh, ketika Tuhan mengadakan suatu rencana buat kita akan curiga. Benar enggak ini untuk kebaikan saya?
benar nggak ini benar-benar yang terbaik buat saya? Kita selalu curiga dengan Tuhan. Saudara, maukah kita benar-benar kita menerima kasih dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, supaya kita benar-benar bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, dalam keluarga rohani, saudara, ketika Tuhan mempersatukan kita dalam sebuah tujuan Tuhan, saya percaya ketika kita benar-benar memiliki kasih di dalam Kristus, kita akan berjalan bersama-sama. Saudara, sudahkah kita memiliki keluarga rohani? Sudahkah kita benar-benar memiliki satu keluarga rohani? Di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita benar-benar bisa tertanam, mengerjakan visi kita bersama, saudara. Kenapa, saudara? Saya berbicara mengenai keluarga rohani. Karena yang dulu saya pernah katakan ya, beberapa waktu lalu, ada yang namanya warisan. Pernah ingat? Ya. Tentang warisan masih ingat? Kalau keluarga jasmani mereka punya warisan, saya juga pernah bahas mengenai warisan di dalam janji-janji Allah. Warisan rohani dari Tuhan, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara, demikian juga dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga rohani, itu ada namanya warisan rohani, saudara. Kenapa kita perlu memiliki sebuah keluarga rohani? Saya katakan dari awal ya, saya ingatkan lagi tadi konsep awalnya bahwa gereja sekali lagi bukanlah organisasi, bukanlah sekedar komunitas, tetapi gereja adalah keluarga. Kalau organisasi, saudara, seperti orang bekerja gitu ya, itu dengan mudahnya mereka keluar resign, cari pekerjaan lain. Organisasi itu, saudara, tapi kalau organisme kita satu-satu dalam kehidupan, kita saling bertumbuh dalam sebuah keluarga, dalam sebuah ikatan rohani, saudara. Maka dari sana akan ada yang namanya warisan rohani. Apa, saudara? Warisan rohani. Dan warisan rohani, warisan itu hanya diperoleh dalam hubungan keluarga, bukan hubungan organisasi. Ya, hubungan keluarga. Maukah kita menerima warisan rohani, saudara? Apa itu warisan rohani? Saudara, hubungan di dalam gereja Tuhan, dalam sebuah keluarga rohani, itu ada namanya orang tua rohani, ada anak rohani, yang disebut dengan pembapaan. Ya, pembapaan. Dan dari sana, saudara, akan muncul yang namanya warisan-warisan rohani dari ayah ke anaknya. Dalam hubungan ini seringkali diambil ayat mengenai Elia dan Elisa. Ya, Elia dan Elisa. Saya percaya mereka memiliki suatu hubungan rohani, memiliki sebuah ikatan rohani, ayah dan anak rohani, sehingga apa? Elia, saudara, ini memberikan sebuah warisan rohani kepada anak rohaninya, yaitu Elisa. Bahkan Elia memberikan jubahnya, ya, kalau istilahnya warisan rohani itu jubah, saudara. Jubah rohani kepada Elisa, dan bahkan Elisa memiliki jubah itu berkali lipat. Jadi memiliki karunia yang berlipat-lipat dibanding dengan ayah rohaninya. Pelipat gandaan jubah itu akan diberikan dalam sebuah hubungan keluarga, saudara. Saudara, inilah pentingnya kenapa kita dalam sebuah kehidupan kekristenan itu tidak hanya menganggap gereja itu hanya sebuah nama atau denominasi. Kita harus benar-benar merasa ini keluarga kita. Yang akan kita menerima warisan-warisan rohani. Kalau diibaratkan, saudara, kehidupan kita tuh seperti payung, ya, payung otoritas. Payung otoritas. Di atas ini ada pemimpin, saudara, yang memayungi kita. Sehingga jubah-jubah dari pemimpin kita, dari ayah ibu rohani kita, itu akan bisa kita ambil. Akan bisa kita ambil. Jubah-jubah, karunia-karunia. Ya, oleh karena itu, saudara, kadang ada yang biasanya antara ayah dan ibu rohani memiliki anak rohani, itu mereka yang benar-benar, saudara, memiliki ikatan rohani, itu akan memiliki kemiripan-kemiripan. Ya, tidak hanya ibu dan ayah jasmani yang menurunkan genetik kepada anak jasmani, saudara. Tetapi dalam kehidupan keluarga rohani, kita juga akan memiliki warisan genetik rohani dari ayah dan ibu rohani kita. Masalahnya kita sudah punya enggak ayah dan ibu rohani? Yang akan kita menerima warisan rohani dari mereka. Apa yang mereka bangun, saudara, itu akan kita warisi.
Karunia yang mereka miliki, saudara, kita juga akan miliki. Kasih karunia perkenanan Tuhan terhadap sebuah gereja, keluarga, maka itu juga akan dialami oleh jemaat yang ada di sana, saudara. Jadi karena itu pentingnya kita punya komitmen dalam sebuah keluarga. Jangan sampai kita ini sering pindah-pindah, dalam tanda kutip pindah-pindah keluarga, pindah-pindah gereja, saudara. Ya, pindah-pindah gereja. Orang yang pindah-pindah gereja, dia nggak jelas dia itu anaknya siapa, gitu ya. Anaknya siapa ini? Maka dia nggak akan pernah bisa menerima warisan rohani, karena dia nggak jelas. Ini saya ini anaknya siapa? Karena itu penting, saudara, kita memiliki komitmen satu hati dalam keluarga Kristus. Amin, saudara. Amin. Ya. Selanjutnya, saudara, kita akan selesai. Pemain musik silakan maju ke depan.